Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kelompok pertama bernama Ilham Firdaus Mulia, yang kedua Akbar Maulana, yang ketiga Ismail Abdul Haris. Tema pertama mengenai pasal 120, membangun kondisi kerja kelistrikan secara aman. Pertama, 120.1 program penguncian atau take out. A. Umum. Setiap pemberi pekerja harus menetapkan, mendokumentasikan, dan menerapkan program logout atau take out. Penguncian atau penandaan program harus menetapkan prosedur penguncian atau penandaan untuk mengamankan pekerja dari paparan bahaya listrik. Penguncian atau program dan prosedur take out juga harus memasukkan dan mengikuti peraturan berikut. 1. Berlaku untuk pengalaman dan pelatihan pekerjaan dan kondisi di tempat kerja. 2. Memenuhi persyaratan pasal 120. 3. Untuk tetap menerapkan peralatan terpasang permanen, tempo peralatan yang jarang dipasang, dan peralatan portable. B. Tanggung jawab pemberi pekerjaan. Pemberi pekerjaan harus bertanggung jawab memungkinkan untuk hal-hal berikut. 1. Menyediakan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan penguncian atau prosedur penandaan. Yang kedua, memberi pelatihan logout atau take out kepada pekerja sesuai pada pasal 110.6b. Ketiga, mengaudit program logout atau take out sesuai dengan 110.5m3. Yang keempat, mengaudit pelaksanaan prosedur logout atau take out sesuai dengan pada pasal 110.5m3. Tema berikutnya 120.2, prinsip penguncian atau take out. A. Keterlibatan pekerja. Setiap orang yang bisa terkena langsung atau tidak langsung ke sumber energi listrik harus terlibat dalam prosedur logout atau take out. Catatan informasi, contoh paparan langsung adalah kualitas ahli yang bekerja pada kontrol starter, motor sirkuit, atau motor. Contoh paparan tidak langsung adalah orang yang bekerja pada kopling antara motor dan kompresor. B. Prosedur logout atau take out. Prosedur penguncian atau penandaan harus dikembangkan berdasarkan peralatan listrik yang ada dan sistem harus menggunakan dokumentasi yang sesuai termasuk membuat gambar dan diagram terkini. Prosedur harus memenuhi persyaratan, kode standar, dan peraturan untuk penguncian dan penandaan sumber listrik. C. Pengendalian energi. Sumber energi listrik harus dikendalikan sedemikian rupa untuk meninggalkan paparan karyawan terhadap bahaya listrik. D. Interlock sirkuit listrik. Dokumentasi termasuk gambar dan diagram terkini harus ditinjau untuk memastikan bahwa tidak ada operasi interlock sirkuit listrik yang dapat mengakibatkan pemulihan energi pada sirkuit yang sedang dikerjakan. E. Perangkat kontrol. Kunci atau tag harus dipasang hanya pada sarana memutus sirkuit. Perangkat kontrol seperti cetakan tombol atau saklar pemilih tidak boleh digunakan sebagai yang utama perangkat isolasi. F. Identifikasi. Perangkat logout atau take out harus unik dan mudah diidentifikasi sebagai perangkat logout atau take out. G. Koordinasi. Hal-hal berikut diperlukan untuk koordinasi melakukan prosedur logout atau take out. Yang pertama, prosedur penguncian penandaan listrik harus dikoordinasikan dengan dilambangkan semua prosedur pemberi kerja lain untuk mengendalikan paparan sumber energi listrik sedemikian rupa sehingga semua persyaratan prosedural pemberi kerja cukup ditangani berdasarkan situs. Yang kedua, prosedur untuk mengontrol paparan listrik bahaya harus dikoordinasikan dengan prosedur lain untuk mengendalikan energi berbahaya lainnya berdasar konsep yang identik. Yang ketiga, perangkat pengunci atau penanda listrik diizinkan untuk mirip dengan perangkat logout atau take out untuk mengontrol lainnya sumber energi berbahaya seperti pneumatik, hidrolik, termal, dan mekanis jika perangkat tersebut hanya digunakan untuk pengendalian energi berbahaya dan tidak untuk tujuan lain. H. Untuk pengendalian listrik berbahaya, dua bentuk pengendalian energi listrik yang berbahaya yang diizinkan seperti logout atau take out sederhana dan logout atau take out kompleks. Bisa lihat di 120.4. Pasal selanjutnya 120.3, peralatan penguncian atau take out. A. Kunci aplikasi. Perangkat isolasi energi untuk mesin
atau peralatan yang dipasang setelah tanggal 2 Januari 1990 harus menerima perangkat penguncian. B. Perangkat penguncian atau take-out. Setiap pemberi kerja harus menyediakan dan pekerja harus menggunakan perangkat dan peralatan blackout atau take-out yang standar. C. Perangkat penguncian harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, perangkat penguncian harus mencakup kunci baik dengan kunci atau kombinasi. Yang kedua, perangkat penguncian harus mencakup metode untuk mengidentifikasi individu yang memasang perangkat pengunci. Yang ketiga, alat pengunci hanya boleh berupa kunci jika kunci mudah diidentifikasi sebagai perangkat penguncian. Selain itu, untuk memiliki sarana mengidentifikasi orang yang memasang kunci, asalkan semua hal berikut tercantum. Hanya satu sirkuit atau peralatan yang diperlukan untuk menghilangkan energi. B. Periode penguncian tidak melampaui batas shift pekerjaan. C. Pekerja terpapar bahaya yang terkait dengan pemilihan energi pada sirkuit atau peralatan yang akrab dengan prosedur. 4. Perangkat pengunci harus dipasang untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan seperti sarana pemutusan menggunakan cara yang tidak semestinya, seperti kekerasan atau penggunaan alat. 5. Jika tag digunakan bersama dengan perangkat pengunci, tag harus berisi pernyataan yang melarang untuk pengoperasian alat pemutus atau penghapusan perangkat. Yang keenam, perangkat pengunci harus sesuai dengan lingkungan dan selama masa penguncian. 7. Apakah kunci dengan kombinasi digunakan? Kunci atau kombinasi akan tetap digunakan menjadi milik individu atau orang yang bertanggung jawab ketika disediakan oleh prosedur yang ditetapkan. D. Perangkat take-out. Perangkat take-out harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, perangkat take-out harus menyertakan tag bersama dengan lampiran, berarti perangkat take-out harus mudah diidentifikasi sebagai take-out perangkat dan cocok untuk lingkungan dan durasi take-out. 3. Sarana penempel alat penanda harus mampu menahan setidaknya gaya yang diberikan pada sarana pemutus. Yang keempat, tag harus berisi pernyataan yang melarang orang yang tidak berwenang pengoperasian sarana pemutus atau pemindahan. Yang kelima, alat penandaan kartu penahan pada konduktor overhead dengan alat hotline untuk menginstal perangkat take-out aman pada pemutusan yang terisolasi dari pekerjaan akan diizinkan. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Ilham. Ya, terima kasih Mas Akbar atas kesempatannya. 120.4 Prosedur lockout atau take-out. Pemberi kerja harus menyimpan salinan prosedur yang tersedia untuk semua karyawan. A. Perencanaan. Prosedur harus memerlukan perencanaan termasuk persyaratan 120.4a 1 sampai 120.4b 14. A. Perencanaan. Menemukan sumber. Pemberi kerja harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa cara yang sama efektifnya untuk menemukan semua sumber energi digunakan. 2. Orang yang terkena rencana tersebut harus mengidentifikasi orang-orang yang mungkin terkena bahaya listrik dan APD yang diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan. 3. Penanggung jawab. Rencana tersebut harus mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab dan tanggung jawabnya dalam lockout atau take-out. 4. Prosedur lockout take-out sederhana. Prosedur lockout take-out yang sederhana tidak harus ditulis untuk setiap aplikasi. Setiap pekerja bertanggung jawab atas lockout atau take-out-nya sendiri. 5. Penguncian take-out kompleks. A. Prosedur penguncian penandaan yang kompleks harus diizinkan jika satu atau lebih dari berikut ini ada: beberapa sumber energi, beberapa kru, beberapa kerajinan, beberapa lokasi, banyak majikan, beberapa sarana pemutusan, urutan tertentu, pekerjaan atau tugas yang berlangsung lebih dari satu masa kerja. B. Semua prosedur penguncian atau penandaan yang rumit harus memerlukan rencana eksekusi tertulis yang mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab. C. Prosedur penguncian atau penandaan yang rumit harus memberikan tanggung jawab utama kepada karyawan yang berwenang untuk bekerja di bawah perlindungan perangkat penguncian atau penandaan kelompok seperti kunci operasi atau kotak kunci. Orang yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab atas eksekusi yang aman dari penguncian atau penandaan kompleks. D. Setiap karyawan yang berwenang harus memasang perangkat pengunci atau penandaan pribadi ke perangkat penguncian grup, kotak kunci grup, atau mekanisme yang sebanding ketika dia mulai bekerja, dan harus melepas perangkat tersebut ketika dia berhenti bekerja pada mesin atau peralatan yang sedang diservis atau dipertahankan. E. Semua rencana lockout atau take-out
yang kompleks harus mengidentifikasi metode untuk memperhitungkan semua orang yang mungkin terkena bahaya listrik selama lockout atau take out. B. Elemen. Prosedur harus mengidentifikasi elemen pengendalian. Peralatan di energy shutdown. Prosedur harus mencakup persyaratan untuk melepaskan energi listrik atau mekanik yang tersimpan yang dapat membahayakan personel. 2. Energi tersimpan. Prosedur tersebut harus mengidentifikasi bagaimana memverifikasi bahwa sirkuit dimatikan terbuka. Melepaskan sarana. Prosedur tersebut harus mengidentifikasi bagaimana memverifikasi bahwa sirkuit dimatikan terbuka. 4. Tanggung jawab. Prosedur harus mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa prosedur penguncian penandaan diterapkan dan siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tugas selesai sebelum menghapus kunci. 5. Verifikasi. Prosedur harus memverifikasi bahwa peralatan tidak dapat dihidupkan ulang. Kontrol pengoperasian peralatan seperti tombol tekan, saklar pemilih, dan interlock listrik harus diverifikasi bahwa peralatan tidak dapat dihidupkan ulang. 6. Pengujian prosedur harus menetapkan hal-hal berikut. 1. Instrumen uji yang akan digunakan, APD yang diperlukan, dan orang yang akan menggunakan untuk memverifikasi pengoperasian yang benar, dan instrumen uji pada sumber tegangan yang diketahui sebelum dan sesudah digunakan. 2. Persyaratan untuk menentukan batas kondisi kerja yang aman secara kelistrikan. 3. Persyaratan untuk menguji sebelum menyentuh setiap konduktor atau bagian sirkuit yang terbuka dalam batas area kerja yang ditentukan. 4. Persyaratan untuk menguji ulang untuk tidak adanya tegangan ketika kondisi sirkuit berubah atau ketika lokasi pekerjaan telah ditentukan tanpa pengawasan. 5. Pertimbangan perencanaan yang mencakup metode verifikasi di mana tidak ada titik terbuka yang dapat diakses untuk melakukan pengukuran tegangan. 7. Pembumian. Persyaratan pembumian untuk sirkuit harus ditetapkan, termasuk apakah perlengkapan pembumian pelindung sementara harus dipasang selama tugas berlangsung atau dibuat sementara oleh prosedur. 8. Perubahan pergeseran suatu metode harus diidentifikasi dalam prosedur untuk mengalihkan tanggung jawab penguncian atau penandaan kepada orang lain atau kepada penanggung jawab ketika pekerjaan atau tugas melampaui satu shift. 9. Koordinasi. Prosedur harus menetapkan bagaimana koordinasi dilakukan dengan pekerjaan atau tugas lain yang sedang berlangsung, termasuk pekerjaan terkait atau tugas di lokasi terpencil serta orang bertanggung jawab untuk koordinasi. 10. Akuntabilitas personil. Suatu metode harus diidentifikasi dalam prosedur untuk memperhitungkan semua orang yang dapat terpapar energi berbahaya selama penguncian atau penandaan. 11. Aplikasi lockout atau take out. Prosedur harus secara jelas mengidentifikasi kapan dan di mana penguncian diterapkan dan harus membahas hal-hal berikut. 1. Penguncian diidentifikasi sebagai memasang alat pengunci pada semua sumber energi berbahaya sehingga pengoperasian alat pemutus dilarang dan pelepasan paksa kunci diperlukan untuk mengoperasikan alat pemutus. 2. Take out didefinisikan sebagai pemasangan alat take out pada semua sumber energi berbahaya sehingga pengoperasian alat pemutus dilarang. Perangkat penanda harus dipasang pada posisi yang sama dengan tersedia untuk perangkat pengunci. 3. Jika tidak memungkinkan untuk memasang kunci pada sarana pemutus yang ada, sarana pemutus tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya sarana untuk menempatkan sirkuit dalam kondisi kerja yang aman secara kelistrikan. 4. Penanggung prosedur penandaan tanpa kunci hanya diperbolehkan dalam kasus di mana desain peralatan menghalangi pemasangan kunci pada perangkat isolasi energi. Ketika take out digunakan, setidaknya satu tindakan keamanan tambahan harus digunakan. Dalam kasus seperti itu, prosedur harus secara jelas menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas untuk setiap orang yang mungkin terpapar bahaya listrik. 12. Penghapusan perangkat lockout atau take out. Prosedur harus mengidentifikasi rincian untuk melepas kunci atau tag ketika individu yang memasang tidak tersedia. 13. Rilis kembali ke layanan. Prosedur harus mengidentifikasi langkah-langkah yang harus diambil ketika pekerjaan atau tugas yang membutuhkan penguncian atau penandaan selesai. 14. Pelepasan sementara untuk pengujian atau pemosisian. Prosedur harus secara jelas mengidentifikasi langkah-langkah dan tanggung jawab orang yang memenuhi syarat ketika pekerjaan atau tugas yang memerlukan penguncian atau penandaan dihentikan sementara untuk pengujian atau penempatan peralatan. Maka langkah harus sama dengan langkah-langkah untuk kembali ke layanan. 120.5. Proses untuk menetapkan dan memverifikasi kondisi kerja yang aman secara listrik. Menetapkan dan memverifikasi kondisi kerja yang aman secara listrik harus mencakup semua langkah berikut yang harus dilakukan dalam urutan yang disajikan jika memungkinkan.
1. Tentukan semua kemungkinan sumber pasokan listrik ke peralatan tertentu. 2. Setelah memutuskan pemutus arus beban dengan benar, buka perangkat pemutus setiap sumber. 3. Jika memungkinkan, verifikasi secara visual bahwa semua bilah dari perangkat pemutus terbuka, penuh, atau pemutus sirkuit tipe penarikan ditarik ke posisi pengujian atau terputus sepenuhnya. 4. Melepaskan energi listrik yang tersimpan. 5. Memblokir atau membebaskan energi non listrik yang tersimpan dalam perangkat sejauh bagian sirkuit tidak dapat secara tidak sengaja diberi energi oleh perangkat tersebut. 6. Menerapkan perangkat lockout atau TK sesuai dengan prosedur yang didokumentasikan dan ditetapkan. 7. Gunakan instrumen uji portable dengan nilai yang memadai untuk menguji setiap konduktor fase atau bagian sirkuit untuk menguji tidak adanya tegangan. Uji setiap fase konduktor atau bagian sirkuit, baik fase ke fase dan fase ke tanah. 8. Jika ada kemungkinan tekanan induksi atau energi listrik tersimpan ada semua konduktor sirkuit dan bagian sirkuit sebelum nyentuhnya, jika dapat diantisipasi secara wajar bahwa konduktor atau bagian sirkuit yang dihilangkan energinya dapat menghubungi konduktor berenergi terbuka lainnya atau bagian sirkuit. Gunakan perlengkapan pembunyian pelindung sementara sesuai dengan yang berikut ini. A. Penempatan. Peralatan pembunyian pelindungan sementara harus ditempatkan di lokasi tersebut dan diatur sedemikian rupa untuk mencegah setiap karyawan terkena bahaya sengketa listrik, yaitu perbedaan potensi listrik yang berbahaya. B. Kapasitas. Peralatan pembunyian pelindungan sementara harus mampu melakukan kesalahan maksimum, harus yang dapat mengirim pada titik pembunyian selama waktu yang diperlukan untuk membersihkan gangguan. Impedansi. Perlengkapan pembunyian proteksi sementara dan sambungan harus memiliki impedansi yang cukup rendah untuk menyebabkan pengoperasian segera gawai proteksi jika terjadi pemberian energi yang tidak disengaja pada konduktor listrik atau bagian sirkuit. Ya, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ismail. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pasal 210 gardu induk, rakitan switchgear, switchboard, panel board, kontrol motor pusat, dan saklar pusat. 210.1 Selungkup. Selungkup harus dijaga bebas dari material yang akan mengekspor karyawan untuk bahaya listrik. 210.2 Selungkup area. Pagar perlindungan fisik, penutup pengaman atau alat pelindung lainnya jika diperlukan untuk menjaga terhadap akses tidak sah atau kontak yang tidak disengaja dengan konduktor berenergi terbuka dan bagian sirkuit harus tercemar. 210.3 Konduktor. Konduktor pembawa arus, bus, saklar, pemutus, sambungan, dan terminasi. Dan penguat dipertahankan untuk melakukan sebagai berikut. 1. Melakukan arus pengenal tanpa panas berlebih. 2. Tahan arus gangguan yang tersedia. 210.4 Integritas isolasi. Integritas isolasi harus dipertahankan untuk mendukung tegangan yang terkesan. 210.5 Perangkat pelindung. Alat pelindung harus utama dipertahankan untuk menahan atau menghentikan gangguan yang tersedia secara memadai saat ini. Catatan informasi. Perawatan yang tidak tepat atau tidak memadai dapat menghasilkan peningkatan waktu pembukaan pelindung arus lebih perangkat, sehingga meningkatkan energi insiden. Pasal 240 Baterai dan ruang baterai. 240.1 Ventilasi. Ketika sistem ventilasi paksa atau alami diperlukan oleh desain sistem baterai dan hadir, merek harus diperiksa dan dipelihara untuk mencegah penumpukan bahan peledak campuran shift. Pemeliharaan ini harus mencakup uji fungsional dari setiap sistem, deteksi dan alarm terkait. Catatan informasi. Ventilasi alami menyiratkan tidak ada mekanis. Pemeliharaan meliputi kegiatan seperti inspeksi dan penghilangan segala penghalang ke udara aliran. 240.2 Alat cuci mata dan tubuh. Peralatan pencuci mata dan badan harus dijaga dalam kondisi yang dapat
dioperasikan. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.